Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat-sehat. Udah banyak yang join nih akhirnya. Ada Aulia, Cesar, Mutiara, Grace, Aulia, Rabiatul, Clarissa. Udah nyala kameranya, terima kasih. Udah ada Hilda juga, si Tasya, Hasna. Siapa lagi? Mana nih? Yang lain belum pada nyala kameranya. Ada Rira, Faulia Nasya Putri. Faulia Nasya Putri itu dipanggilnya siapa sih? Fauli, Nasya, Siapa? Nasya. Oke, siap. Terus udah ada Kayla juga, udah ada Siti, Dian, dan seterusnya. Ayo dia. Oke, udah rame ya, udah lumayan banyak ya. Nah ini teman-teman hari ini di rumah semua ya. Nggak ada yang ke kampus ya hari ini memang ya. Oke, ya hari ini kita akan melanjutkan kembali teman-teman perkuliahan kita. Sebentar, mungkin saya akan share screen dulu aja kali ya. Atau mungkin saya tetap record aja di sini. Record to the club. Oke. Recording in progress. Ya, kita akan mulai perkuliahannya teman-teman. Mungkin di sini saya akan share screen aja seperti biasa. Ini kelihatan nggak nih teman-teman layar yang saya share? Kelihatan ya? Jelas ya? Oke oke. Oh, mungkin saya seperti biasa nongol di sebelah kanan bawah. Jadi mari kita. Oh, mungkin saya share screennya juga the whole screen aja ya. Desktop satu. Gini aja deh. Aduh, gede bener. Oke, ya kita akan lanjutin materi kita hari ini teman-teman, yaitu tentang gelombang tentunya. Cuma seperti biasa kita kemarin ada PR kan ya, PR-nya itu tentang gelombang superposisi kemarin yang kita bahas ya, tentang gelombang berdiri kan ya. Jadi mari kita cek seperti biasa PR-nya. Oh ini ada apa, izin ke toilet. Oke, Keisha izin oke karena lagi kontrol di RS. Oh iya oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar mungkin kita coba untuk buka dulu ya PR-nya ya. Udah pada kerjain ya PR-nya ya? Udah kerjain? Ada yang belum? Udah ya semuanya. Oke, nice nice. Ada yang mau bahas PR-nya nggak? Silakan kalau ada yang mau bahas PR-nya. Atau kita langsung lihat aja di sini. Di gelombang di sebelah mana ya itu? Tugas harian. Gelombang stasioner. Oke. Ya, di sini kita lihat ya ada yang kerjain dari tanggal 22. Oh, ini udah ada. Oh, saya baru nggak. Ini ada yang resign ya. Wait, bentar. Oh, saya tenggelam. Sepertinya saya harus float in di atas dulu. Oke, jadi di sini ada Cynthia sama Mutiara Ramadhani itu ya, resign ya. Artinya apa tuh? Cynthia mau bahas sama Mutiara? Mau bahas nomor satu, Pak, saya. Oke, emang ada berapa soal ya? In total? Ada 6. Ada 6 soal ya. Oke oke. Terus habis itu di sini ada kalau Cynthia kerjanya 1 sama 3 sama 4 ya. Oke, boleh kita apa namanya coba untuk lihat pekerjaannya Cynthia dulu ya, teman-teman. Nanti mungkin untuk nomor berikutnya ada Mutiara ya. Oke, saya taruh dulu pekerjaannya di sini mungkin. Eh, susah sekali. Wait. Oke, ini dia pekerjaannya Cynthia. Oke, silakan Cynthia boleh dijelasin ada pertanyaannya apa di sini dan gimana kamu analisisnya. Oke, di sini ada salah satu si Dian sedang mengamati demonstrasi gelombang pada tali yang diikat di kedua ujungnya. Ia melihat bahwa beberapa titik pada tali itu selalu diam, sementara titik lainnya berosilasi dengan amplitude maksimal. Dian tuh berpendapat bahwa titik-titik diam tersebut tidak ada energi di titik tersebut. Sementara, mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Oke, oke. Dian tuh berpendapat bahwa titik-titik diam tersebut terjadi karena tidak ada energi di titik tersebut. Sementara temannya itu berpendapat bahwa energi itu tetap ada, tapi tidak
manifestasi sebagai gerakan. Heeh. Nah, analisis kedua pendapat tersebut dan jelaskan mana yang lebih tepat dengan menggunakan konsep energi pada gelombang stasioner. Nah, dari soal kan kemarin udah dijelasin apa ada gelombang stasioner, terus Heeh. ada yang perut, ada yang simpul, yang diam doang. Benar. Nah, di jawabannya pada gelombang stasioner, titik diam itu disebut sebagai simpul atau node, sedangkan Heeh. titik dengan amplitude yang maksimum Heeh. disebut perut atau antinode. Heeh. Nah, pendapat Dian ini menurut saya kurang tepat karena menyatakan bahwa dia bilang bahwa tidak ada energi gitu di titik simpulan. Sebenarnya energi itu tetap ada di seluruh sistem, termasuk di simpul tersebut. Namun pada simpul itu tidak terjadi perpindahan atau displacement sehingga tidak tampak sebagai gerakan. Nah, menurut saya pendapat teman itu lebih tepat karena energi pada gelombang stasioner itu tersimpan dalam bentuk energi potensial dan kinetik yang saling bertukar gitu, Pak. Heeh. Nah, di simpul itu ada energi yang lebih banyak berupa energi potensial elastik dan tidak muncul sebagai gerakan, sehingga titik tersebut tidak tampak diam. Hmm. Jadi kesimpulannya tuh energi itu tetap ada di seluruh talinya, tapi distribusinya berbeda sehingga pada simpul itu tidak terjadi osilasi, sedangkan pada perut terjadi amplitudo yang maksimum. Begitu, Pak. Energi lebih banyak berupa energi potensial. Menarik nih. Dan tidak muncul sebagai gerak ya, sehingga titik tersebut tampak diam. Oke. Saya sebenarnya agak ragu sih dengan ini. Karena maksudnya, balik lagi sih, kan the way kita define energi pada gelombang itu akan ada kaitannya dengan amplitudo ya. Dimana energi sama dengan setengah, apa mungkin ya kesebandingannya kalau misalkan kita bandingkan dengan amplitudo, sederhananya ketika dia amplitudonya nggak ada, maka harusnya sih energinya juga nggak ada alias nol ya kan, gitu. Nah tapi kalau di sini tadi Cynthia bilang bahwa sebenarnya energi tetap ada ya di sini ya, energi tetap ada di seluruh sistem termasuk di simpul ya. Namun pada simpul tidak terjadi perpindahan, displacement, sehingga tidak tampak sebagai gerakan. Terus kalau misalnya tetap ada, tadi kan Cynthia bilang ini tuh energi ada sebagai energi potensial ya. Gimana Betul, sih? Pak. Ini ya di simpul Ya kalau lebih misal apa energi lebih ya banyak kalau berupa di energi simpul, potensial. Nah, maksudnya gimana nih? iya energinya tersimpan, Pak. Jadi tidak terjadi Hmm, energi kinetik gitu atau gerakannya gitu, Pak. hmm, hmm, hmm. Tidak terdapat gerakan ya Jadi jadinya ya. iya, Bentar deh, saya betul. penasaran. Kita coba tanya sama ChatGPT juga ya. Apakah benar tidak ada? Apakah di simpul tidak ada energi? Iya, soalnya kan energi Mm-mm. total itu energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya, sedangkan di simpul tuh tidak ada energi kinetiknya, Pak, menurut saya ya, Pak. Iya, Kalau salah, maaf. karena dia nggak gerakan ya kinetiknya ya. Iya sih, betul betul. Iya betul Iya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat betul ya bahwa di situ bukan nggak ada energi sama sekali, tapi di simple note itu apa namanya energi kinetiknya ya dan potensial apa energi kinetik dan potensial lokal pada titik itu ya. Jadi kan di simpul kan kita lihat ya di sini kan ada gelombang berdiri ya kan ya. Terus habis itu dia tuh simpangannya nol ya kan sehingga kecepatannya nol sehingga dia juga sebenarnya nggak ada regangan tuh ya kan ya. Nah terus habis itu sedangkan kalau energi pada gelombang itu kan bisa dibagi jadi dua tadi udah dijelasin sama Cynthia juga ya ada energi kinetik sama ada energi potensial tuh dimana energi kinetik itu berkaitan sama gerakan sedangkan energi potensial itu berkaitan dengan regangan ya kan dan energi kinetik itu sebanding sama V kuadrat ya kan atau ya kecepatan ya saya energi potensial ini berkaitan dengan kelengkungan kalau teman-teman ingat ya ini saya kemiringan kuadrat sih ya kan. Nah sedangkan kalau di ini nih di simpul nih teman-teman karena dia simpangannya nol dan juga kecepatannya juga nol sebenarnya dia nggak ada energi kinetik dan juga nggak ada energi potensial. Jadi mungkin kalau tadi Cynthia ngelihatnya karena dia nggak gerak dia energinya kinetiknya yang nol ya. Betul ya. Nah, tapi ketika kita ngomongin energi potensial, dia itu sebenarnya berkaitan sama kemiringan juga. Karena kemiringan itulah yang akan menghasilkan gaya dan gaya itu yang menyebabkan talinya meregang sehingga menghasilkan energi potensial gitu. Nah, sedangkan pada kasus ini sebetulnya dia kemiringannya kan nol juga tuh, dia nggak ada slope-nya juga. Sehingga energi potensialnya tuh nol gitu ya kan. Jadi artinya di apa namanya di titik simpul itu secara lokal, di titik itu doang ya itu tuh energinya memang nol sebetulnya ya. Nah, tapi bukan berarti energinya hilang, tapi yang terjadi adalah di situ tuh energi itu tidak mengalir, apa namanya? Energi tidak mengalir sepanjang medium karena tidak ada net energi transport dan energi berosilasi secara lokal antara
kinetik dan potensial di bagian antinode-nya sebetulnya ya. Jadi nanti maksimumnya di antinodes gitu. Oke. Jadi kesimpulannya, apa namanya, energi disimpul itu sebetulnya selalu nol ya. Jadi apa namanya yang disimpulkan sama Cynthia di sini sepertinya kurang tepat. Jadi justru yang benar tuh bukan Dian, tapi temannya Dian gitu ya kan. Siapa ini temannya Dian ya? Nggak tahu. Ya tapi maksudnya harusnya seperti ini teman-teman ya. Jadi apa namanya, karena ya tadi again lagi-lagi karena emang kelihatan sekali bahwa si simpul itu dia itu diam kan, nggak bergerak, nggak kemana-mana, jadi dia nggak punya kecepatan dan juga nggak punya kelengkungan ataupun kemiringan, sehingga energi kinetik dan energi potensialnya pun juga nol gitu harusnya Cynthia. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, bisa dipahami ya, ini Pak. tambahan penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, justru yang benar ini adalah yang bilang diam tuh siapa sih? Ia melihat bahwa beberapa titik selalu diam. Dian berpendapat titik diam tersebut terjadi karena tidak ada energi di titik tersebut. Jadi sebenarnya pendapatnya Dian udah benar nih sebetulnya ya jadinya. Oke. Sedangkan temannya ini dia apa namanya keliru ya, kurang tepat gitu. Oke. Sip. Terima kasih. Kita akan lanjut ya teman-teman ke yang berikutnya. Di sini ada Mutiara Ramadhani udah raise hand. Halo Mutiara. Ya Bapak. Kalau ini dipanggilnya siapa? Mutiara juga atau Muti? Kayak kemarin ada Mutiara Atika Muti, Pak. juga kan ya? Kalau ini Muti. Iya, Bapak. Oke, sip. Bentar tadi Cynthia belum saya kasih nilai ya. Cynthia mau warna apa Cynthia? Warna ungu muda, Pak. Ungu lagi. Ungu muda. Ungu muda tuh yang mana ya? Ungu muda ya? Yang ini kali ya? Oke, sip. Cynthia berapa sih? Ini ya? Oke, sip. Kita sekarang lanjut ke siapa namanya? Mutiara. Mutiara mau bahas soal nomor berapa Mutiara? Mau coba Bapak. Coba yang mana? Warna Bapak. Oke. Kalau absennya nomor berapa? Ini ya, 47 ya? 47. Oke. Oh, jam 12.58 dong, jam 1 malam dia kerjain PR ini ya. Oke. Soal nomor berapa yang mau dikerjain si Mutiara? Berapa? Suaranya agak tenggelam nih, temen-temen ini dengerin jelas gak sih? Agak tenggelam ya suaranya. Nomor berapa? Tuh. Yang lain denger gak sih Mutiara, dengernya? Tuh, Rabia tuh geleng-geleng, tuh dia juga agak geleng-geleng. Nggak kedengeran Mutiara. Coba di unmute lagi. Nomor 6 Bapak. Nomor 6. Oh, siap. Oke. Nomor 6 tuh mana? Oh, ini ya. Oke. Wah, ini gabung-gabung nih ya. Ada yang diketik, ada juga yang ditulis tangannya. Bentar, wih, ini ngerjain semuanya. 4, 5, 6. Wih, mantap. Wih, sampai nomor 7 loh dikerjain sama Mutiara ya, Muti. Oke, respect. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Ini kalau di sini aplausnya nggak kedengeran ya bunyinya. Saya cuma lihat gerakan tangan teman-teman doang, tuh tepak-tepuk aja. Oke. Ya. Di sini kita punya soal kayak gini teman-teman. Boleh dibahasin dulu aja. Bentar, ini kayaknya nutupin materinya ya. Oke. Ya, silakan Muti dibahas soalnya. Ada apa di sini? Jadi kan pada soal nomor 6 itu si Rizka itu diberikan persamaan gelombang stasioner yaitu Y X, T 0,2 sin I per X cos 20 pi. Nah, yaitu ingin memahami bagaimana amplitude itu berubah terhadap posisi. Yang diminta itu yang pertama untuk amplitude maksimum pada titik 0,25 meter, lalu ada juga amplitude maksimum pada X sama dengan 0,5 meter. Lalu yang terakhir dia diminta untuk apakah salah satu titik tersebut merupakan node atau antinode. Gunakan hasil perhitungan untuk menjelaskan hubungan antara posisi dan amplitude. Pada gelombang stasioner kan persamaannya itu adalah Y xt itu 0,2 sin, itu A-nya itu kan 0,2. Nah, untuk K-nya itu lalu omeganya itu 20 pi itu didapatkan dari persamaan YXT asin KX cos Bentar deh. Ini omega kayaknya buletinnya kurang kesini berarti nih. 20 pi kan ya omeganya? Iya Pak. Oke. Terus? Ya, Pak. Lalu
karena yang pertama itu dimintanya untuk menentukan amplitudo maksimumnya di posisi 0,25 meter, maka saya menggunakan itu yang di atas rumusnya itu KX mutlak dari sin KX. Kita ambilnya yang ininya ya, saya sebagai nilai. amplitudonya ya. Yang bagian sini ya, ini yang menggambarkan Ya. amplitudo tuh sebenarnya kan. Oke, terus. Lalu kan tadi A-nya itu udah diketahui tuh 0,2. Lalu tinggal masukin aja si K-nya itu tadi pi, lalu X-nya itu 0,25. Maka hasilnya itu adalah 0,1 akar 2 atau 141 meter. Oke. Nah, menurut saya pada X sama dengan posisi 0,25 meter itu amplitudenya itu belum maksimum, sehingga dia itu berada di antara not dan antinot. Tahu dari mana tuh dia belum maksimum? Lalu untuk yang kedua itu Tahu dari mana dia belum maksimum? dia itu belum mencapai itu karena kenapa dia belum mencapai? Karena kan kalau misalnya si not itu kan sin kx itu tidak sama dengan 0 ya Pak. Gimana? Yang kayak kalau sama dengan kalau menurut sin kx itu kan dia itu tidak berada di posisi kx itu tuh sin kx-nya itu tidak sama dengan 0. Maksudnya Kenapa dia KX-nya bukan tidak sama antinot? dengan 0? Karena sisi ya apa sih itunya apa? dia itu kalau misalnya itu tuh harusnya dia tuh kan di posisi lupa, saya bingung kalimatnya. Jadi harusnya kan sin kx. Kalau misalnya not itu tuh dia itu dia harusnya itu kan 0. Tapi kalau misal apanya yang dia 0? harusnya 0, KX-nya yang 0. Harusnya sama dengan 0. Ya, apanya? X-nya harusnya sama dengan 0. Kalau antinot, kalau yang amplitudenya maksimum? Kalau amplitudo yang antinot itu sin kx-nya itu harusnya sama dengan 1. Sin KX-nya. Kalau yang ini berarti sin KX-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi sin KX-nya berapa tuh? Harusnya sin KX-nya itu yang ini kan kalau ya. misalnya antinot harusnya 1. Kalau yang ini nih di soal yang kita punya, ini dia sin KX-nya itu adalah sin pi per 4 ya, sehingga setengah akar 2, sehingga dia bukan 0 dan juga bukan 1 ya, makanya dia ada di antaranya. Alternatively bisa juga dilihat dari sininya nih. Ini kan udah jelas bahwa 0,2 itu adalah amplitudo maksimumnya ya kan. Berarti kalau dia antinode maka amplitudonya harusnya 0,2. Nah, sedangkan dari hitungan ini tadi Muti dapatnya 0,141. Itu artinya dia bukan di amplitudo maksimum, sehingga artinya dia bukan antinode gitu. Dan juga bukan node karena amplitudenya juga bukan 0 kan. Makanya jadi benar nih konklusinya, dia ada di antara node dan antinode. Oke, bagus. Muti lanjut lagi ke nomor 2-nya yang 0,5 ya. Gimana nih si amplitudo 0,5? Amplitudo di 0,5-nya itu pakai cara sama yang kayak tadi. Nah, itu saya didapatkan 0,2 meter. Nah, itu dia merupakan antinode. Karena dapat amplitudenya segitu ya, 0,5 ya. Iya. Akhirnya hitungannya segini. Terus sin-nya juga kelihatan ya, 1 ya, makanya dia antinode. Oke, good. Terus nomor 3-nya apa tuh? Lalu nomor 3 itu hubungan antara posisi dan amplitudo pada gelombang stasioner. Mana sih pertanyaannya? Dimana, ini hubungan antara posisi dan amplitudo pada gelombang stasioner. Oke, gimana nih? Dimana amplitudo pada gelombang stasioner itu kan tergantung pada posisi yang dimana 3 kondisi utama, yaitu saat notnya 0 yang tadi, lalu antinot itu pada dia titik umum dan titik lainnya yang ditentukan oleh nilai sin KX-Y. Oke, sip. Sin KX ya. Sin KX aja kali ya. Sin KX Pak, sin KX. Kok ada KX ya? Pak. Ya, sin KX ya. Ini KX doang, absolutnya ya. Ya, betul ya. Jadi dia nanti nilai sin KX itu pasti akan ada di antara 0 sampai 1 nih ya kan. Jadi kalau dia di antara berarti ya nilai sin KX-nya akan ada di antara 0 sampai 1. Oke, sip. Ya, terima kasih Muti. Nomor berapa Muti? 27 Bapak. 27. Mana ya 27? 27 Andinda. 27 Pak. Yang mana sih? Yang ininya? 27.
37 mana sih? 57 47 Bapak. 47, aduh maaf ya, 47 Bapak. suaranya soalnya agak kayak nggak tahu kenapa kayak agak belebak-belebak gitu. Oke, sip. Mungkin saya kasih 2 deh ya. Sip, tadi juga mungkin Cynthia saya kasih 2 juga. Oke, sip. Terima kasih Muti dan juga Cynthia yang udah ngebahasin PR-nya. Tadi Muti udah Cynthia udah bahas nomor 1, sedangkan Muti bahas soal nomor 6. Udah dari ujung ke ujung tuh ya jadinya ya. Oke, ada lagi nggak nih yang mau bahas PR-nya? Atau mungkin ada yang mau diskusi? Rabiatul Adawiyah mau bahas juga, Rabi? Boleh, Rabi. Oke, Iya, Pak. Rabi, nomor berapa absennya? Nomor 5, Pak. Nomor 5. 5 ini Siti Nur Ainun. Ininya NIM-nya maksudnya. Oh, 67, Pak. 67. Rabi ya, Rabiatul Adawiyah. Oke. Rabi mau bahas soal nomor berapa? Nomor 5, Pak. Nomor 5. Pak, Oke. maaf, Ya. ada Faulianasnya juga yang raise hand. Oh iya, ada Fauliana juga ya. Oke. Tapi kayaknya tadi Rabi duluan ya. Ya udah, berarti mungkin kita lihat untuk Rabi dulu ya pekerjaannya. Sebentar teman-teman, ini saya mungkin copy dulu soalnya. Oke. Anyway teman-teman, saya kayaknya perlu sebentar, mungkin 2 menit ya. Sorry, bentar ya. Baik, Pak. Halo. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini ada soal dari Rabi. Mau coba untuk kerjain soal nomor 5 nih. Oke, boleh dijelasin dulu Rabi, ada apa nih di soal nomor 5? Oke, di sini ya, istilah. Di sini Laura menganalisis sebuah tali dengan panjang 1,5 meter yang diikat di kedua ujungnya. Cepat rambat gelombang pada tali adalah 75 meter per second. Ia ingin mengetahui karakteristik gerakan yang mungkin terjadi pada tali. Lalu disuruh tentukan frekuensi dasar yang dapat terbentuk, frekuensi harmonik kedua dan ketiga, dan posisi node pada mode kedua. Oke, di sini saya masukkan rumusnya, yaitu cepat rambat itu sama dengan frekuensi dikali lambda. Ditanya lambdanya, maka 2L per N, di mana N-nya itu adalah urutan harmoniknya. Lalu setelah itu Fn ini frekuensinya dengan rumus NV per 2L. Lalu dicari panjang gelombang pertamanya, lambda pertama, yaitu 2 dikali panjang talinya 1,5 per 1. Karena dia urutan frekuensi dasar urutan harmonik pertama. Lalu mendapat 3 meter. Lalu frekuensi dasarnya berarti F1 75 dibagi 3 sama dengan 25 Hz. Oke, mungkin sebelum lanjut, Rabi,
ini ya, apa kayaknya sebenarnya kemarin tuh saya nggak terlalu suggest untuk pakai formula yang ini ya. Saya sebenarnya kemarin cuma suggest untuk pakai formula yang ini aja kan ya, untuk V sama dengan F kali lambda gitu. Sedangkan untuk lambda dan juga Iya, F-nya itu kemarin saya suggest gimana caranya, masih ingat nggak Rabi? Yang saya sarankan yang untuk mana Pak? Maaf. dilakukan. Yang saya sarankan untuk dilakukan untuk mencari panjang gelombang itu gimana caranya? Saya kayaknya kemarin nggak suggest Panjang untuk pakai rumus deh, tapi pakai apa coba? Ingat nggak? panjang gelombang yang ini bukan Pak, yang FO itu Pak. No. Yang kemarin saya sarankan untuk teman-teman pahami dengan baik itu adalah tentang bagaimana pola pada talinya itu terbentuk, teman-teman ya. Masih ingat nggak kemarin? Jadi yang kemarin kita bahas pakai eksperimen, ilustrasi, segala macam, itu tuh adalah analisis bagaimana gelombang berdiri itu bisa terbentuk ya kan. Variasi bentuknya akan tergantung pada kondisi batas. Kemarin kita udah bahas ya, dimana kondisi batas itu tergantung pada kondisi ujungnya biasanya ya kan. Nah sedangkan untuk kasus yang ini kan katanya diikat di kedua ujungnya nih ya kan. Maka berarti nanti di sini kita bisa bayangin kondisi batasnya seperti ini, sehingga kalau kita punya gelombang berdiri pada mode fundamental ya, yang hasilkan frekuensi dasar, itu tuh kita bisa gambarin gelombang berdirinya bakal kayak gini nih ya. Rabi ingat nggak bahasan kita kemarin? Yang kayak gini. Ingat Pak. Ya, jadi gelombang berdirinya akan terbentuk seperti ini bentuknya. Jadi yang kemarin saya minta untuk teman-teman pahami dengan baik adalah mengerti bagaimana bentuknya itu bisa terjadi gitu ya kan, yang ditentukan oleh kondisi di batasnya, di ujung-ujungnya ya kan. Ya. Nah, setelah kita mendapati bentuk seperti ini, kita akan mengenali bahwa oh ternyata segini itu tuh adalah setengah lambda nih, ya kan? Kelihatan nggak nih teman-teman ini setengah lambda? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Lihat Pak. Sehingga kalau panjang talinya adalah 1,5 meter, berarti dari sini kita bakal otomatis dapat tuh 1,5 meter adalah setengah lambda, atau setengah lambda sama dengan 1,5 meter, sehingga lambdanya adalah berapa nih? Dikali 2 ya, jadinya 3 meter gitu. Nah, jadi ekspektasi saya adalah soal model kayak gini dikerjakan dengan gambar dulu ya, habis itu baru kalian hitung tuh ya kan. Jadi kalian ngerti bagaimana polanya itu bisa terbentuk. Meskipun pada akhirnya pakai rumus ini juga sah-sah aja sih, karena hasilnya kan betul juga kan ya. Nah, tapi dengan ngafalin rumus kayak gini, ini tuh nggak bakal long lasting nanti teman-teman. Karena maksudnya case-nya adalah bisa jadi kita akan ketemu kasus di mana gelombang berdirinya terbentuk pada kondisi yang berbeda. Jadi ada lagi kondisi lain selain ujung yang keduanya terikat. Gelombang berdiri juga bisa terbentuk pada saat ujung yang satu terikat, nah sedangkan ujung satunya lagi bebas gitu teman-teman. Contohnya kayak gini, misalnya kita punya tali, terus habis itu kita gantungin, ya kan? Nah terus habis itu di sini dikasih vibrator yang relatively tetap ya kan ujungnya. Sedangkan di sini talinya bebas aja nih, ya kan? Nah, jadi kalau pada kasus seperti ini, teman-teman bakal bisa bayangin karena ujung bawah talinya bebas, maka dia nanti akan membentuk antinode ketika ada gelombang berdiri di sini. Bisa dibayangin nggak? Ya. Nah, sehingga nanti kalau dia ada frekuensi harmonik frekuensi dasar yang terjadi atau pada mode pertama, ya kan? Nah, maka nanti gelombang berdirinya akan terbentuk dengan pola seperti ini nih nanti. Oke? Gitu ya. Nah, tentu di sini kita bisa analisis lagi nih ya kan panjang gelombangnya ya kan, dimana teman-teman bisa lihat nih panjang tali ini akan melingkupi berapa wavelength nih, berapa panjang gelombang nih segini. Berapa panjang gelombang nih kalau begini bentuknya? Kebayang nggak? Berapa panjang gelombangnya? Setengah bukan Pak? Setengah? Setengah lambda. No. Kan kemarin Seperempat. Nah, 1/4 ya. Karena kan kalau teman-teman ingat kan kemarin kalau kita punya pola begini nih, pola begini yang baru kita hitung sebagai 1 lambda kan ya. Karena ibaratnya ini kayak ada 1 puncak, 1 lembah gitu. Jadi kayak 2 buletan itu sama dengan 1 lambda. Makanya kalau di sini 1 buletan doang nih setengah lambda nih jadinya ya kan. Sedangkan kalau ini dia berapa?
Seperempat lambda tuh ya kan? 1/4. Seperempat Iya. lambda gitu ya kan. Sehingga kalau di sini seperempat lambda berarti nanti kalau misalnya panjang talinya misalnya tadi 1,5 meter juga gitu ya. Jadi seperempat lambda sama dengan 1,5 meter, berarti lambdanya sama dengan 1,5 dikali 4 tuh ya kan. Jadinya lambdanya 6 meter kalau kayak gini ya. Dan ini sangat mudah kan ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman cek di buku tuh ini ada istilahnya satu ujung terikat, satu ujung bebas. Itu ada lagi tuh formulanya. Ya kan, formula untuk lambdanya. Dan formula untuk lambdanya beda dengan formula untuk lambda yang kayak gini, ya kan. Nah, jadi maksud saya daripada teman-teman mengandalkan rumus yang bisa jadi beda-beda untuk kondisi batas yang beda-beda, saya saranin buat teman-teman untuk lebih menggunakan intuisi tentang bagaimana gelombang berdiri itu bisa terbentuk pada kasus-kasus tertentu gitu ya kan. Pada kasus dua ujung terikat, pada kasus satu ujung terikat, satu ujung bebas, pada kasus kedua ujungnya bebas, dan seterusnya. Bisa dibayangin nggak, teman-teman? Rabi juga bisa ya dibayangin. Ini kita lagi bahas soalnya Rabi ya. Rabi aman Rabi? Rabi di unmute kali Rabi ya. Ini saya berasa ngobrol sendiri. Paham, Pak? Aman ya, paham ya. Oke deh, sip. Ya ya. Jadi ya tadi ya, again, ini sah-sah aja pakai rumus ini meskipun saya nggak rekomend ya. Karena kalau misalnya kasusnya beda, itu udah nggak bisa dipakai lagi rumusnya nanti. Minimal kalau metode analisis gambar ini bisa kepake, bisa lebih robust gitu, bisa lebih fleksibel dengan bagaimanapun kondisi batasnya. Oke, lanjut Rabi. Terus habis itu setelah kita dapat panjang gelombangnya, apalagi yang ditanya di sini? Ditanya frekuensi dasarnya, Pak. Bapak maaf sebelumnya Bapak off cam. Apakah? Oh iya ya, tapi bukannya sayangnya muncul ya di sebelah, di layar itu ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak Oh sih? iya, kelihatan, Pak. Ya, saya Saya munculnya nggak lihat itu. di pojok kanan bawah aja. Oke. Oke, maaf, Pak. Siap. Oke, yaudah ya, saya off cam di sini aja. Saya Oke. munculnya di layar sini aja ya. Tetap kelihatan kan kalian ya? Kelihatan, Pak. Oke, good. Ya. Ditanya frekuensi dasarnya, maka F1 sama dengan 75 karena gelombang pada talinya per 3 sama dengan 25 Hz. Sip, udah ya, tinggal. Nah, ini baru nih bisa nih valid ya, karena kan ini tinggal. Oh, ini tapi pakai apa sih rumusnya? Ini masih pakai NV per 2L ini ya. Jadi maksudnya instead Iya, of pakai yang ini, bisa juga sebenarnya pakai yang ini aja langsung nih, karena lambdanya udah diketahui kan tadi. Berarti kan ini tinggal kita modify dari F sama dengan V per lambda ya kan. Dimana V-nya adalah, Betul, Pak. berapa V-nya tadi? 75, sedangkan lambda yang kita udah dapat 3 tuh ya kan. Makanya dia bakal jadi segitu. Oke. Udah ya? Oke. Terus habis itu berikutnya yang ditanya apa lagi tuh Rabi? Mencari harmoni kedua dan harmoni ketiganya. Nah, di sini gimana tuh harmoni kedua sama harmoni ketiga? Iya, maka dimasukin harmoni keduanya 2 dikali F1, maka sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50 Hz. Lalu harmoni ketiganya 3 dikali F1, maka 3 dikali 25 sama dengan 75 Hz. Lalu simpul keduanya, karena jarak antar Oh, ini yang simpul ditanya apa itu sih? besarnya Bentar. Yang setengah ditanya apa nih? lambda. Posisi node pada mode kedua ya. Mode kedua tuh artinya apa sih mode kedua? Mode kedua itu berarti N yang kedua, harmonik yang kedua. Harmonik yang kedua ya. Berarti gambarnya kayak gimana tuh harmonik yang kedua? Harmonik yang kedua, Gambarnya kayak gimana harmonik kedua? Sketsanya kayak gimana harmonik kedua? setengah lambdanya, Pak. What do you mean? Kayak gimana maksudnya? Yang saya tanya sketsanya kayak gimana? Bisa dianotasi nggak? Bisa digambarin nggak? Harmoni kedua itu kayak gimana sih gambarnya? Sebentar, Pak. Oke. Berarti ada 2 loop yang sama besar, bukan, Pak? Oke, jadi kayak gimana gambarnya? Ada 2 per loop. Jadi kayak gimana gambarnya? Boleh digambarin? Oh. Tapi aku salah, Pak.
Gampang banget gambarnya. Mau tahu gimana cara gambarnya? Gimana, Pak? Itu kamu udah gambar. Oh iya itu kan, Pak. Kenapa? Kok kamu nggak tahu apa yang kamu udah gambar? Ada tiga titik simpul berarti kan, Pak. Ya kan udah kamu gambar. Kok pas saya tanya kayak gimana gambarnya, kamu bingung jawabnya. Gimana sih? Bapak. Gimana? Kenapa? Itu. Kenapa? Kamu nggak lihat ada gambar kamu sendiri di sini? Kamu nggak ingat pernah gambar ini? Ingat, Pak. Ini jelas di mata saya. Terus Bapak. kenapa tadi Bas ditanya kayak gimana gambarnya kamu bingung sendiri? Oke, it's okay. Jadi mungkin recall lagi aja teman-teman ya. Jadi saya selalu menekankan buat teman-teman paham dengan sketsa, dengan pola, dengan gambar. Karena dengan gitu nanti teman-teman bisa menentukan tuh posisi-posisi atau hal-hal yang ditanya secara intuisi ya. Dan kemudian cara kita ngegambar, kemarin kita udah bahas juga ya teman-teman ya. Kan harmonik itu ada harmonik 1, harmonik 2, harmonik 3 yang berkaitan dengan seberapa complicated gelombang itu terbentuk ya kan. Seberapa complicated gelombang berdirinya terbentuk. Nah, namun yang fix itu adalah kondisi batasnya ya. Jadi ketika kondisi batasnya berupa ujung yang keduanya terikat, maka ya kita harus pastikan bahwa di kedua ujungnya kita punya node ya. Jadi di sini harus node nih. Sehingga untuk yang bentuk pertama atau harmonik pertamanya bentuknya ya kayak gini, kayak yang tadi kita bahas di soal yang pertama. Sedangkan di harmonik kedua gimana? Tinggal tambahin kan ya buletannya. Jadi kalau yang tadinya ada satu Iya. buletan, di harmonik kedua jadinya bakal ada berapa buletan? 2 ya kan? Ada 2. Kayak yang tadi udah digambarin sama Rabi sebenarnya di sini. Kalau harmonik ketiga gimana gambarnya Rabi? Ada 3 berarti, Pak. Ada 3, benar 3 kayak gini ya. 1, 2, 3 gitu ya kan? Sehingga nanti kita bakal bisa hitung juga ada berapa anti note dan juga ada berapa note ya kan? Kalau harmonik keempat kayak gimana Iya, Pak. Rabi gambarnya? Ada 1, 2, 3. Ada 4. Ada 4 buletan, betul ya? Kayak gimana tuh gambarnya? Saya gambar nih, Pak. Boleh. Coba gambar di Berarti sini di ada- antara ini. Bisa nggak digambarin? Nggak muat. Hah? Nggak Maaf, Pak. muat? Oke. Gimana sih cara hapusnya? Hapusnya itu udah hilang Oke, kok. sudah. Iya, Pak. Maaf, Pak, keluarga. Ya udah nggak apa-apa. Terus udah gitu aja. Mungkin bisa digambarin juga apa namanya bagian bawahnya sehingga kelihatan buletannya. Kayak gitu, are you sure? Kayak gitu? Begitu, Pak. Kayak gitu. Coba teman-teman yang lain deh yang judge. Kira-kira ini udah benar belum ya gambarnya Rabi? Yang ditanya tadi harmonik keempat ya. Ini kan adalah N1, N sama dengan 1 harmonik pertama, harmonik ke-1, harmonik kedua, harmonik ketiga, harmonik keempat. Udah benar belum nih yang digambar sama Rabi? Ini Rabi ceritanya mau ngegeser ya ini ya begini ya. Kenapa? Gimana? Siapa tadi yang ngomong? Itu? Rabi Yang- kelima ya. Oke, katanya Hilda itu bukannya harmonik kelima ya? Iya, kayaknya over sih kelebihan ya. Kenapa tuh Hilda ini jadi harmonik kelima bukan harmonik keempat? Karena lebih ininya 1. Buletannya ya. Ini pun juga sebenarnya 5-nya 5 lebih nih ya kan. Karena kan tadi ingat ya di ujung itu dia harus berupa node ya kan. Kalau misalnya kayak gini ini bukan node kan. Mungkin kalau misalnya mau dibikin ya pastiin bahwa ujungnya itu node tadi yang saya bilang kan. Bahwa dalam konteks gelombang berdiri pada ujung terikat di kedua ujungnya itu di kedua ujungnya harus berupa node nih. Jadi di sininya node, di sininya juga harus node nih. Kalau tadi apa namanya sama Rabi digambarin kayak gini, ini bukan not nih jadinya karena ini jadi kelihatan pola naik turun lagi kan, gitu. Pun dengan seperti ini, betul tadi kata Hilda, ini jadinya malah jadi harmonik kelima ya kan, karena tadi sebetulnya kita juga bisa ngitung nomor harmonik dari jumlah buletannya kan ya. Harmonik pertama punya 1 buletan, harmonik kedua punya 2 buletan, sehingga harmonik keempat harusnya ada berapa buletan? Ada 4 kan ya. Nah, tapi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Kebanyakan jadinya ya. Jadi harusnya mungkin bakalan kayak gini nih mungkin ya harusnya ya. Tapi mungkin karena
Sulit ya nggak notasi pakai Iya, Pak, sulit touch ya? sekali. Siap, nggak apa-apa. Jangan marah-marah, Rabi, santai aja. Oke, ini gitu ya jadinya harusnya ya. Oke deh, sip. Nah terus habis itu nanti jadi once kayak teman-teman udah dapat kayak gini, again nanti teman bisa nih menentukan lambdanya dengan mudah tanpa harus menggunakan rumus yang ini, ya kan? Karena dari sini nanti teman bakal bisa lihat bahwa oh ternyata ini ada 4 buletan, berarti berapa lambda segini? Berapa lambda nih segini? Satu. Berapa, Pak? Berapa lambda? 1, 2, Pak, 2. 2 lambda ya kan. Kenapa 2 lambda? Karena tadi ya 1 lambda itu mencakup 2 buletan ya kan. Berarti kalau kita punya 4 Iya, Pak. buletan berarti ada 2 lambda jadinya ya kan. Udah deh kayak gitu teman-teman ya. Oke, balik lagi tadi ini masih ngebahas soal nomor ini ya. Yang ditanya itu adalah posisi node pada mode kedua ya kan. Mode kedua itu artinya yang gambarnya kayak gini tadi ya kan. Nah, gimana tuh posisi node pada mode kedua? Oke, posisi node pada kedua berarti kita punya jarak antar simpulnya adalah 0,75. Berarti posisi nodenya ada di titik 0, 0,75 sama 1,5. Seperti itu. Oke, good. Terus habis itu ada apa lagi tuh? Apalagi sini pertanyaannya? Kalau ini apa nih? Ada Itu pertanyaan keterangan saja, Pak. interpretasi fisik atau apa? Oh, keterangan aja ya udah. Oke. Sudah cukup terang belum nih? Sudah ya? Oke. Baik, ya terima kasih banyak Rabi. Nomor berapa Rabi? 67, Pak. 67. 67. Apa sih artinya 67 tuh, guys? Nggak tahu ya. Ya, mungkin tadi Helda juga saya kasih poin ya karena tadi bantu jawabin bahwa ini bukan harmoni keempat tetapi harmoni kelima. Oke, nice. Kita lanjut lagi. Tadi terakhir ada Nasya, kayaknya raise hand ya. Nasya jadi nggak mau bahas soalnya? Boleh Pak, nomor Nasya nomor 3. berapa? Nomor 3. Oke, sip. Kita akan masuk ke soal nomor 3. Nomor 3 dari Nasya. Nasya nomor berapa ininya? Absennya? 29 Pak. 29. Oke, wait. Terus tugas yang mau dibahas adalah tugas nomor 3 ya. Sebentar. Ini soal 1. Mana Nasya nggak kebuka? Oh, nah ini dia baru kebuka. Oke. Ya, jadi memang beberapa dari kalian tetap memilih untuk mengerjakan menggunakan tulis tangan ya. Kenapa Nasya? Ini juga tadi Rabi nulis tangan ya, tapi Cynthia tadi diketik. Kalau Nasya kenapa? Kenapa Nasya prefer untuk nulis tangan ketimbang diketik aja? Atau jangan baru tahu kalau boleh diketik? Enggak sih Pak, kalau menurut saya biar lebih paham aja. Asik, preferensi pribadi. Oke, siap. Kalau gitu silakan Nasya, ada apa nih di sini? Ya, untuk soalnya itu Indah melakukan eksperimen dengan 2 jenis tali yang berbeda panjang, tetapi memiliki cepat rambat gelombang yang sama. Nah, ia menemukan bahwa tali yang lebih pendek menghasilkan nada yang lebih tinggi. Terus tanpa menggunakan perhitungan langsung, jelaskan secara konseptual mengapa panjang tali mempengaruhi frekuensi yang dihasilkan dan bagaimana hubungan ini muncul dari kondisi batas sistem. Oke, sebentar. Berarti mungkin kalau ini intinya jawabannya- ngomongin soal ini ya, apa namanya, setup yang ngebandingin sistem yang punya tali yang panjangnya beda ya. Jadi misalnya di sini satu talinya panjangnya segini, atau mungkin ini kita bikin lebih pendek aja. Segini gitu ya. Satu lagi dia panjangnya segini gitu ya. Nah, terus habis itu ternyata di sini didapati apa katanya Indah tadi? Katanya Indah, gimana Nasya tadi? Mana yang frekuensinya lebih tinggi? Frekuensi yang lebih tinggi itu tali yang lebih pendek. F yang panjang itu dia akan lebih tinggi ya. Jadi mungkin ini kita kasih nama F1 ya, ini F2. Terus kesimpulan yang didapat adalah F1-nya lebih besar daripada F2 ya. Meanwhile L-nya padahal dia lebih pendek ya. Ini L1-nya segini, ini L2-nya segini ya. Oke. Nah, terus gimana nih analisisnya? Nasya. Analisis saya itu kan pada gelombang stasioner itu dengan kedua ujung terikat itu ujung-ujungnya tali selalu menjadi titik not sehingga panjang gelombangnya itu hanya tertentu yang bisa terbentuk Pak. Terus karena hal itu panjang tali harus sesuai dengan pola tertentu yaitu membuat si setengah panjang gelombangnya. Kenapa setengah Terus, panjang gelombangnya?
Kenapa pola tertentu ini memuat setengah panjang gelombang? Gimana nih? Kenapa pola tertentu yang dimaksud di sini memuat setengah panjang gelombang? Maksudnya apa nih? Sebentar, Pak. Oke. Pola tertentu memuat setengah panjang gelombang. Kenapa harus setengah panjang gelombang? Supaya ini enggak sih Pak, gelombangnya memenuhi kondisinya itu. Kondisi apa tuh? Mana kondisi yang Supaya harus dipenuhi? kedua ujungnya itu selalu 0. Benar, supaya kedua ujungnya selalu node ya. Supaya ujungnya selalu jadi node, ya kan? Nah, ini salah satu cara aja sebenarnya ya kan ya. Di mana panjang gelombangnya harus setengah panjang, di mana talinya itu harus memuat setengah panjang gelombang karena ini akan menghasilkan harmonik pada frekuensi pertama tuh ya kan, frekuensi dasar ya kan. Tadi kita udah bahas bareng-bareng bahwa harmonik pertama atau frekuensi dasar itu muncul ketika dia itu terbentuk satu gembungan gini ya kan. Yang mana satu gembungan ini kan melingkupi berapa tadi? Setengah lambda kan. Jadi itu ya jawabannya. Kenapa dia harus setengah lambda? Karena ya itu cara untuk menghasilkan gelombang berdiri yang memiliki kedua not di ujungnya. Yang memiliki not di kedua ujungnya. Dan dia akan menghasilkan frekuensi dasar tuh ya. Oke, lanjut. Akibatnya? Ya, akibatnya si panjang tali secara langsung menentukan kemungkinan bentuk gelombang yang bisa terjadi, termasuk si posisi not sama anti notnya. Terus ketika panjang tali lebih pendek, maka panjang gelombang yang dapat terbentuk juga harus lebih kecil agar tetap memenuhi kondisi batas tersebut, Pak. Terus karena cepat rambatnya sama, maka frekuensinya yang harus menyesuaikan. Jadi panjang gelombang yang lebih kecil menyebabkan si frekuensinya lebih besar. Kenapa Seperti tuh itu, Pak. panjang gelombang yang lebih kecil frekuensinya jadi lebih besar? Kenapa kalau panjang gelombangnya lebih kecil, frekuensinya jadi lebih besar? Gimana, Nasya? Halo? Iya, Pak. Gimana? Sebentar, Pak. Oke. Kan ini Nasya udah kerjain semua. Tinggal jelasin aja apa yang udah dikerjain kan. Gimana? Yuk. Dari ini nggak sih Pak, rumus yang V sama dengan lambda kali F? Benar. V sama dengan lambda kali F. Terus habis itu? Kenapa kalau panjang gelombangnya lebih kecil, frekuensinya jadi lebih besar? Dari mana tuh kita bisa tahu dari persamaan ini? Karena si cepat rambatnya itu kan tetap. Tetap, Jadi benar. si panjang gelombangnya itu berubah. Jadi Panjang gelombangnya frekuensinya berubah. tuh harus menyesuaikan. Iya, gimana maksudnya Menyesuaikan secara persamaan gimana nih? Kalau ininya makin apa tadi? Panjang gelombangnya lebih kecil, berarti ininya lebih kecil. Berarti ininya akan jadi lebih besar gitu. Bukan lebih kecil. Lebih besar apa lebih kecil ini F-nya? Izin bantu jawab, Pak. Iya, silakan. Siapa itu? Cynthia. Cynthia. Oke, gimana Karena Cynthia? kan ada juga lambda bisa dibikin lambda sama dengan V dibagi F. Benar. Si Kita bisa V modifikasi ya ininya ya. V sama dengan gimana? Lambda dibagi F. V sama Gimana sih? dengan F V sama dibagi dengan F. Gimana? Lambda sama dengan Lambda sama dengan V dibagi F. Oh, gini. Oke, siap. Terus? Iya, lambdanya kan dengan kebalik dengan frekuensinya. Jadi kalau betul. misalkan besar benar ya. Jadi teman-teman bisa modifikasi juga meskipun tadi dibilangnya tanpa perhitungan ya, tapi kita boleh-boleh aja menganalisis dengan persamaan karena kan persamaan membantu kita melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain ya kan. Sehingga kalau kita punya ini sebagai pegangan, maka kita bisa lihat hubungan antara
lambda dan juga F-nya. Dan di sini kan kita ceritanya ngebandingin antara dua sistem yang terbentuk dari dua tali yang berbeda, ya kan? Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk tali yang lebih kecil, dia akan memiliki lambda yang lebih pendek nih, kayak yang tadi dijelasin sama Nasya, ya kan? Karena hubungan dari gelombang stasioner yang harus memiliki node di kedua ujungnya. Nah, sehingga kalau lambdanya lebih kecil, baru nih masuk ke penjelasan yang tadi dijelasin sama Cynthia, dimana kalau ini yang lebih kecil, berarti F-nya bakal lebih besar karena dia hubungannya berbanding terbalik nih, ya kan? Atau kalau mau lebih nyaman bisa juga teman-teman bikin F sama dengan V per lambda tuh, ya kan? Jadi dari sini teman-teman bakal bisa ngelihat secara langsung di mana kalau kita punya lambda yang lebih kecil, lebih pendek, itu artinya pembaginya lebih kecil, ya kan? Dan kalau pembaginya lebih kecil berarti hasil baginya gimana? Pasti bakal lebih besar kan? Ya, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan yang warna biru nih yang ditulisin sama Nasya di sini, di mana panjang gelombang yang lebih kecil menyebabkan frekuensi yang lebih besar. Valid tuh ya. Gitu. Oke, sip. Terima kasih untuk Nasya. Tadi udah kerjain nomor berapa tadi, Nasya? Nih ya. Saya Nomor kasih 9, Bapak. Oke, 2 ya. Sama tadi ada Cynthia juga udah bantu jawabin. Makasih. Oke. Saya rasa cukup kali ya, udah 4 orang yang ngebahas soal, ya kan? Dari soal nomor berapa tadi udah kita bahas semua. 1, 6, terus 5, sama 3 ya. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk partisipasinya, untuk ngebahas PR, dan juga untuk yang lain udah ngerjain PR-nya. Mudah-mudahan bisa tetap semangat, dan mudah-mudahan dari ngerjain soal di PR itu teman-teman jadi bisa lebih paham lagi tentang apa yang kita udah pelajarin di hari apa ya kemarin kita kuliah? Hari Rabu ya. Rabu kemarin gitu. Oke, nah sekarang hari ini teman-teman kita akan lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang superposisi dan interferensi gelombang ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita kan udah ngebahas ya gimana dua gelombang yang merambat berlawanan arah itu bisa menghasilkan gelombang stasioner, ya kan? Karena kemarin kita udah bahas bahwa gelombang stasioner itu simply terbentuk dari adanya gabungan antara dua gelombang yang datang dan juga yang mantul. Ya, jadi artinya ada dua gelombang yang merambat berlawanan arah, ya kan? Melalui proses superposisi ya. Kemarin kita juga udah bahas ya prinsip dari superposisi secara sederhana, di mana prinsip superposisi itu intinya adalah penjumlahan dari simpangan yang dihasilkan oleh dua gelombang, ya kan? Jadi akhirnya nanti kita juga bisa lihat bahwa ternyata superposisi itu tidak hanya menghasilkan gelombang berdiri aja, tapi nanti kita bakal, karena maksudnya gelombang berdiri atau gelombang stasioner itu sebenarnya merupakan salah satu dari kasus khusus aja ya, dari interaksi gelombang, dari superposisi yang dihasilkan oleh dua gelombang yang merambat pada arah yang berlawanan ya. Namun dalam konteks lain nanti kita akan lihat juga sebetulnya ada juga superposisi yang menghasilkan pola-pola tertentu yang menarik untuk dianalisis yang akan kita bahas hari ini. Jadi harapannya dengan nanti teman-teman mengikuti perkuliahan kita hari ini, teman-teman bisa menganalisis nih prinsip superposisi pada gelombang secara umum. Lalu kemudian juga bisa jelasin tentang interferensi konstruktif dan destruktif. Kemudian menganalisis hasil superposisi dua gelombang dengan frekuensi yang beda. Kalau kemarin teman-teman ingat di yang kemarin tuh kita bahas tuh frekuensinya sama tuh ya kan, karena gelombang datang sama gelombang pantul itu literally gelombangnya sama, cuma beda arah geraknya aja. Nah, nanti kita akan ngebahas tentang kalau frekuensinya beda itu kayak gimana superposisinya, oke? Lalu yang terakhir nanti kita juga akan menentukan dan menginterpretasikan frekuensi bit ya. Jadi nanti akan ada fenomena yang namanya bit yang akan kita bahas lebih lanjut di materi kita hari ini. Oke. Ini ada prasyaratnya. Pertama di sini ada persamaan gelombang berjalan. Udah aman lah ya. Persamaan gelombang berjalan itu yang Y kurung X, T tuh ya kan. Yang bisa kita nyatakan dengan A sin KX minus omega T minus KX atau omega T plus KX ya kan. Dimana plus minus dari si KX itu bisa kita tentukan berdasarkan arah dari rambat dari gelombangnya ya kan. Kita juga kemarin udah belajar tentang gelombang stasioner, di mana gelombang stasioner merupakan hasil dari superposisi gelombang datang dan pantul. Dan kemudian yang terakhir nih ada konsep frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat. Ya saya rasa ini udah semua. Jadi kita udah punya cukup bekal untuk ngebahas materi kita hari ini ya.
Jadi tujuannya dari materi kita hari ini tuh nanti kita bakal ngebahas tentang prinsip superposisi lebih umum. Terus juga nanti kita akan identifikasi ada namanya kondisi interferensi konstruktif dan destruktif. Yang sebenarnya ini juga bukan hal yang baru karena kemarin kita juga udah pakai istilah ini kan ya. Konstruktif sama destruktif tuh ya kan. Teman-teman mungkin bisa recall dulu nggak sedikit tentang konstruktif sama destruktif tuh kayak apa sih? Masih inget nggak? Kemarin kita sempat sebenarnya ngobrolin ini. Jadi saya rasa sah-sah aja buat saya nanya, mana tahu mungkin ada yang masih ingat apa itu konstruktif dan apa itu destruktif. Ada yang mau jawab? Ingat gak nih? Kalau konstruktif tuh Ha-ha? terjadi kalau sefase bukan sih Pak? Konstruktif Kalau itu gimana Aulia? iya itu maksudnya Ha-ha. kalau konstruktif itu terjadi kalau misalkan sefase. Kalau misalkan destruktif terjadi kalau misalkan beda fase gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan fase dari gelombang ya. Fase dari gelombang itu menggambarkan kayak seberapa match antara gelombang yang sedang bersuperposisi gitu ya, Aulia ya. Ini yang Aul bukan sih ini tuh? Atau Aulia? Kalau nggak salah ada dua Aulia nggak sih di sini? Oh ini Iya Zulf. Bapak. Kalau kamu Aulia Aul atau Zulfa? Saya lupa kalau yang satunya Aulia Revana dipanggilnya Oh Reva. Revana, iya siap. Oke, ya jadi tadi Aul tadi bilang bahwa apa bedanya antara konstruktif sama destruktif itu adalah kaitannya dengan fase dari gelombangnya ya. Dimana kalau misalkan kita punya gelombang misalnya yang kayak gini satu, terus habis itu satu lagi yang kayak gini, kita kasih warna biru deh ya. Nah sekarang kalau misalnya mereka ketemu dengan sefase, artinya nanti mereka akan ketemu dengan cara seperti ini nih, ya kan? Dan kemudian teman-teman bisa bayangin ya impact-nya apa. Impact-nya adalah kalau mereka bertemu, maka nanti mereka akan saling menjumlahkan, saling menguatkan, sehingga pola yang akan terbentuk akan semakin membesar gitu kan ya. Sedangkan kalau yang beda fase itu adalah kalau misalnya dia kayak gini tuh, ya kan? Dan kemarin kita udah bahas ya, polanya kayak gimana tuh nanti kalau misalnya antara gelombang kayak gimana? Kayak simpul Pak. Kayak simple. What do you mean kayak simple? Iya kalau yang destruktif Destruktif. itu Destruktif. Kok sama ya? Awal des- juga tadi nyebutnya just deskriptif. Destruktif ya. destruktif Uh-uh. bentuknya kayak simpul gak sih Pak itu? Iya, tapi kan ini ceritanya ditali nih. Jadi maksudnya nanti dia bakal jadi flatline sebenarnya ya. Jadi dia bakalan hilang gelombangnya gitu, ya kan? Ya, tapi ya meskipun ya maksudnya ini nanti makanya tadi di gelombang berdiri itu sebenarnya konstruktif dan destruktif kerap terjadi secara bergantian tuh karena kan gelombangnya saling jalan ya. Jadi ada kalanya mereka saling sefase sehingga menghasilkan menghasilkan bukit dan lembah yang amplitudenya jauh lebih besar daripada amplitude masing-masing gelombang. Sedangkan pas gelombangnya geser lagi akan ada momen di mana mereka out of phase nih, beda fase semua sehingga jadinya jadi segaris semuanya ya kan. Makanya jadi yang kita lihat tuh di gelombang berdiri itu dia kayak naik turun doang gitu karena cuma ada pertukaran antara sefase dan beda fase gitu ya kan. Jelas nggak nih sampai sini? Oke ya. Tadi Aul nomor berapa Aul? Mana ya Aul ya? 69 Bapak. 69. Oke. Sama tadi ada Muti. Muti nomor berapa Muti? Yang mana ya Muti? Mana sih Muti nomornya? Apa Pak? Berapa? 15. 15? Oh ini ya 15. Oke, sip. Ya gitu ya teman-teman. Jadi emang kemarin kita udah sempet tuh bahas tentang sefase dan beda fase untuk kasus yang berlawanan arah ya kan. Jadi dia akan menghasilkan superposisi yang konstruktif dan destruktif. Nah sekarang kalau misalnya gelombangnya itu dia artinya maksudnya di sini tadi teman-teman udah paham lah ya prinsip superposisinya ya kan. Nah sekarang jadi kita akan bahas dengan prinsip superposisi yang lebih umum di mana kalau kita punya dua gelombang dengan persamaan Y1 dan Y2 maka simpangan total yang diberikan oleh gelombang tersebut itu simply bisa kita dapat dari penjumlahan dan antara Y1 dengan Y2 ya kan. Nah terus habis itu nanti ya ini intinya prinsip kuncinya ini sih teman-teman ya yang materi yang lagi kita mau bahas hari ini ya. Nah, cuma nanti kita akan ngelihat untuk kondisi-kondisi tertentu pada Y1 dan Y2, dia akan menghasilkan pola-pola unik yang menarik untuk kita kaji nih ya. Nah, terus habis itu yang kemarin sebenarnya kita udah bahas yang ini. Ini ada aktivitas superposisi dua gelombang berlawanan arah.
Jadi misalnya kita punya Y1 kayak gini dan Y2 kayak gini, ya kan? Kemudian kalau kita jumlahkan, di sini diminta untuk aktifkan animasi dan amati ya. Tapi saya nggak mau sih, karena ini udah dibahas kemarin. Mungkin teman-teman bisa langsung jelasin nggak kira-kira kalau ini kita bikin, bakal kayak gimana tuh polanya di Desmos? Bakal jadi apa dia? Teman-teman bisa interpretasikan nggak? Ini tuh artinya apa sih? Y1 nih ngegambarin apa sih? Tentu gelombang ya. Gelombang yang gimana? Yang arahnya ke kanan. Yang arahnya ke kanan, betul. Terus kalau yang Y2-nya gimana tuh? Hilda, lanjutin aja. Arahnya ke kiri. Y2 arahnya ke kiri, ya kan? Berarti artinya di sini ada dua gelombang yang berarah ke kanan dan berarah ke kiri, ya kan? Yang kalau misalkan kita temuin nih, ya kan, kita ilustrasiin di Desmos, apa yang akan terjadi? Mereka akan bersuperposisi sebagai apa? Gelombang stasioner. Gelombang stasioner, betul ya. Jadi ini kemarin kita udah bahas nih, ya kan? Ini yang sebetulnya kita udah bahas kemarin satu sesi di mana superposisi antara dua gelombang yang berlawanan arah akan menghasilkan gelombang stasioner. Oke, itu kesimpulannya ya. Stasioner, kan? Nah, sekarang di sini kita akan melihat teman-teman bahwa di dalam interferensi di dalam superposisi atau istilah lainnya interferensi nih teman-teman. Nah, itu dia kita bakal bisa lihat ada interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif nih ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, kok sekarang sebutnya interferensi? Tadi kan kita sebutnya superposisi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat bahwa ini ya, ketika dua gelombang bertemu dalam satu medium, hasil dari superposisinya itu kan tadi bisa menghasilkan pola yang berbeda ya. Nah, nanti pola-pola yang muncul ini disebut sebagai interferensi. Jadi interferensi itu adalah pola yang muncul akibat adanya superposisi dari dua gelombang. Nah, sedangkan interferensi itu nanti ada dua jenis tuh. Ada interferensi konstruktif sama interferensi destruktif. Yang tadi udah dijawabin juga sama Aul ya, teman-teman. Jadi interferensi konstruktif itu muncul ketika ada superposisi dari gelombang yang memiliki fase yang sama ya. Jadi interferensi konstruktif muncul ketika fasenya sama. Sedangkan interferensi destruktif muncul ketika fasenya beda atau berlawanan ya. Jadi kayak beda aja nggak cukup sih, tapi dia berlawanan fase. Karena kalau beda fase bisa aja bedanya misalnya 1/4 atau mungkin 2/3 atau 1/3. Sedangkan yang menghasilkan interferensi destruktif itu adalah interferensi antara superposisi dua gelombang yang fasenya berlawanan ya. Jadi berlawanan itu kayak misalnya puncak ketemu sama lembah, itu fasenya berlawanan ya. Atau ada beda fase sebesar pi ya, atau 180 derajat. Oke. Nah, sehingga interferensi ini kita akan bisa lihat dengan mempertimbangkan beda fase jadinya teman-teman ya. Jadi pola interferensi yang dihasilkan itu akan tergantung pada seberapa beda fasenya ya kan. Sehingga dari sini teman-teman kita bisa modelkan kalau misalnya beda fase adalah hal yang mempengaruhi interferensi, maka secara umum kita bisa modelkan dua persamaan gelombang. Misalnya di sini ada A sin Kx minus omega T dan di sini juga ada Y2 A sin Kx minus omega T plus fase ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari persamaan ini, tentu teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah dua persamaan gelombang yang memiliki panjang gelombang yang sama karena K-nya sama dan juga omeganya sama ya, frekuensinya sama ya karena omeganya sama. Dan kemudian kedua gelombang berarah ke kemana nih kalau dilihat dari tandanya? Ke kanan. Dua gelombang sedang bergerak ke arah kanan nih ya kan. Kanan. Jadi dia sebenarnya gelombang yang sama, tapi bedanya di apa nih? Bedanya cuma di fasenya aja nih ya kan. Bedanya di fasenya aja. Nah, nanti kalau kita superposisikan, hasilnya adalah seperti ini nih teman-teman. Nah, ini hasil ini sebenarnya juga ini adalah ya, ini persamaan yang kemarin kita udah bahas juga ya teman-teman ya. Intinya mah ini adalah hasil dari persamaan yang kita bisa dapat dari menjumlahkan ya dari Y1 dan Y2, di mana Y1 dan Y2-nya ini memiliki sin yang isinya beda ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman ingat, kita bisa pakai yang rumusin A plus sin B tuh ya. Jadi kalau teman-teman pakai rumusin A plus sin B, masukin A-nya ini, B-nya ini, nah nanti teman-teman bakal dapetin ekspresi kayak gini ya. Nah, tapi kayaknya kalau ngelihat dari representasi matematis doang nggak asik ya. Jadi mungkin kita coba untuk modelkan lah ya dengan dengan Desmos mungkin ya. Jadi kita coba tampilkan dulu Desmosnya.
Di sini Desmo saya udah kelihatan kan ya langsung ya di situ. Oke. Sudah, Pak. Mungkin ini saya zoom out aja, kita taruh di sebelah sini. Lalu, oke. Mari kita bikin persamaan gelombang. Y sama dengan amplitudo A. A-nya mau berapa? Kasih angka. 3. Terus habis itu kita misalnya pakai sin ya, sin. Terus kx minus omega t, k-nya berapa? 4. Oke, 4x minus omega t, omeganya mau berapa? Come on guys. 6. Oke. 6t ya. Nah, di sini nanti kita bakal bisa dapetin persamaan bentukan gelombang yang kayak gini nih, teman-teman ya. Lihat ini T-nya masih belum dijalanin ya. Ini T-nya tuh sama dengan 1. Artinya ini adalah gelombang pada saat yang di screenshot pada saat T-nya sama dengan 1 nih ya kan. Mungkin kita lebarin deh ini dari 0 sampai 4 mungkin biar kelihatan pola gelombangnya. Nah, terus habis itu kayaknya ini bisa kita lebarin juga deh. Nah, terus habis itu sekarang ya seperti yang kemarin ya, kalau misalkan kita coba untuk play, nanti kita akan dapati gelombang yang merambat ke sebelah kanan, ya kan? Nah, ini mungkin kita define sebagai fx ya. Ini adalah gelombang yang pertama. Nah, terus kemudian gelombang yang kedua, kita akan modelkan dengan fungsi yang serupa, yang mirip ya. Tapi bedanya sekarang di sini ditambah dengan beda fase nih, ya kan? Nah, sekarang beda fasenya kita bisa atur nih, mau berapa nih, ya kan? Misalnya kita mau bikin beda fasenya berapa? Kasih angka. 7. Oke, boleh 7. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya beda fasenya kayak gini, maka nanti teman-teman bakal bisa lihat dia bakal ya simply akan kayak ngegeser aja gitu ya kan. Nah, sehingga kalau kita play, ya mereka akan tetap bergerak beriringan karena dia cuma beda di fasenya ini doang ya. Jadi kayak dia cuma ngegeser aja tuh ya kan, si gelombang yang satunya lagi itu kayak ada gap, ada istilahnya ada lag ya, ada ketinggalan gitu dari si yang yang warna merah ya kan. Minimal kalau misalkan ini kita ganti jadi negatif misalnya, nah ini dia akan jadi mendahului tuh ya kan. Nah, tapi yang mau kita lihat tuh sebenarnya adalah hasil dari ininya nih teman-teman, hasil dari superposisinya ya kan. Dimana mungkin kita define ini pakai G ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba untuk mendapatkan superposisi dari kedua gelombang ini, di mana Y sama dengan F tambah G, nah maka nanti kita akan dapetin kayak gini nih teman-teman gelombangnya ya. Bisa dibayangin tuh yang warna ungu. Jadi yang warna ungu itu diperoleh simply dari penjumlahan antara yang hijau dengan yang merah ya kan. Kayak misalnya di sini teman-teman punya lihat misalnya kita ambil di titik berapa ya. Misalnya kita ambil X sama dengan 1. Di X sama dengan 1, yang merah itu adalah berapa nilainya? Simpangan yang merah? Dia 1,99 kan ya. Nah, sedangkan simpangan yang hijau itu adalah 2,97 ya kan. Nah, kalau berdasarkan prinsip superposisi, harusnya yang ungu itu angkanya adalah ini ditambah ini. Simpangan yang merah ditambah dengan simpangan yang hijau ya kan. Kita coba hitung ya. Simpangan yang merah tadi kan 1,99 tambah simpangan yang hijau 2,97. Hasilnya berapa tuh? 1,99 tambah 2,97. Segini ya, 4,96. Mungkin komanya akan beda dikit, tapi ya ujungnya itu sama tuh depannya, 4,96. Bisa dibayangin nggak teman-teman sampai sini? Wah, Reva tuh adiknya mau belajar ikutan. Seru-seru. Adik atau keponakan itu? Oke ya, lanjut ya. Keponakan atau adik? Oke. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kayak gini nih teman-teman ya, ada penjumlahan ya kan. Dan setiap titik yang ada di sepanjang gelombang ini diperoleh dengan cara yang sama, yaitu penjumlahan antara satu gelombang dengan gelombang yang lainnya. Jadi kayak gini teman-teman ya, oke? Nah, terus habis itu ya udah ya. Jadi artinya nanti dari sini teman-teman bakal bisa lihat ya. Intinya adalah setelah kita dapati superposisinya, dia ternyata akan menghasilkan gelombang baru ya. Jadi kalau misalnya fasenya doang yang beda, maka dia akan jadi gelombang baru aja yang berjalan merambat ke arah yang sama dengan gelombang awalnya ya. Nah, tapi ini yang menarik adalah kita coba modifikasi deh. Mungkin misalnya sekarang bukan 7 gitu ya. Berapa misalnya kita bikin teman-teman? Atau mungkin kita kasih variabel aja ya. Misalnya kita kasih nama variabelnya, bisa nggak sih dibikin V. Nah, terus habis itu kita kasih ini ya, movement ya. Nah, nanti di sini teman-teman bakal bisa lihat nih, pola yang terbentuk itu akan nanti tergantung pada nilai V-nya ya.
Jadi mungkin kita bisa mulai dari case di mana V-nya 0 ya. Nah, kalau V-nya 0 itu artinya ini 0, artinya gelombangnya tuh sama ya. Dia ini numpuk nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada grafik hijau doang. Sebenarnya ini ada grafik merahnya juga ya di belakangnya. Kalau saya off yang hijaunya, yang kelihatan tuh yang merah tuh ya kan. Jadi ini adalah kondisi di mana gelombangnya sefase kayak yang tadi Aul bilang ya. Dan ketika dia sefase, ini dia akan edge up ya kan. Nah, sedangkan kalau kita geserin nih ya kan, si gelombang yang hijaunya ya kan dengan beda fase tertentu. Nah, teman-teman bakal bisa lihat ya pola superposisinya akan beda tuh ya kan. Kelihatan ya perubahannya ya. Dari yang tadinya begini, yang warna ungu nih ya kan, yang paling kuat ya kan superposisinya. Nah, ini dia nanti lama-lama superposisinya jadi makin kecil tuh. Bisa dilihatin? Ya, jadi ketika fasenya makin jauh ya kan, dengan antara dua fase dari dua gelombang, itu nanti superposisinya akan makin kecil ya kan. Dan kita juga akan bisa mendapati dia itu akan superposisinya jadi 0 ketika angkanya segini nih teman-teman. Berapa nih angkanya? 3,1. Kenapa di 3,1 ya dia jadi makin kecil? Pas 3,2 dia udah mulai ngegede lagi nih. Kenapa di 3,1 ya dia angka yang kecil ya? Ada ide nggak teman? 3,1 itu menggambarkan apa sih? 3,1 180 derajat, betul ya. Ini 3,1 itu sebenarnya adalah pi teman-teman ya. Jadi kalau kita bikin literal pi ini 3,1415 sekian. Nah, lihat deh, ini tuh dia bakalan jadi jadi exactly 0 tuh ya. Nah, ini adalah kondisi berlawanan fase yang tadi disebutin sama Aul juga, sama Mutiara juga terkait dengan destruktif kan. Destruktif tadi ya. Oke, jadi ketika dia saling meniadakan, saling destruktif, itu terjadi ketika beda fasenya adalah pi. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya teman-teman ya? Oke, sip. Nah, sip mulu ya. Oke, ya jadi gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas nggak tentang konsep beda fase ini? Jelas ya? Oke deh. Kalau gitu sekarang kita akan lanjut lagi. Itu tadi intinya adalah tentang prinsip beda fase ya. Jadi dari sini kita bakal bisa lihat ya bahwa kalau misalkan kita punya dua gelombang yang persamaannya kayak gini, Y1 sama dengan segini dan Y2 sama dengan segini plus Pi, ya kan? Nah, maka superposisinya akan menjadi apa nih, teman-teman? Superposisinya bakal jadi gimana tadi? Polanya akan ditimbang. Iya, dia akan di titik setimbang, alias dia kayak kelihatan nggak ada gelombang sama sekali ya, teman-teman. Jadi ini apa namanya? Mungkin saya coba bikin lagi ya. Kalau misalkan ini kita bikin jadi pi, ya kan? Pi. Nah, ini kan dia sebenarnya dua gelombang tuh saling jalan tuh ya kan? Nah, tapi hasil dari superposisi itulah yang kita lihat ya kan, yang warna ungu yang akan kita lihat ya. Jadi ketika emang dia sama dan sefase, berlawanan fase, maka itu nanti akan kita lihat kalau kita ngomongin tali gitu misalnya. Nah, itu dia nanti talinya akan literally bakal jadi kayak lempeng-lempeng aja, seolah nggak ada yang terjadi di situ. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke, sip. Kita akan lanjut nih teman-teman ke yang berikutnya. Itu tadi udah selesai dengan superposisi interferensi yang muncul karena adanya perbedaan fase ya. Nah, sekarang superposisi juga bisa muncul ketika ada perbedaan antara frekuensi dan juga bilangan gelombangnya, teman-teman, antara omega dan nilai K-nya ya. Jadi ketika misalkan kita punya Y1 sama dengan segini dan Y2 sama dengan segini, perhatikan di sini kita menggunakan omega dan K yang nilainya berbeda. Untuk Y1 kita pakai omega 1 dan K1, untuk yang Y2 kita gunakan omega 2 dan K2 ya kan. Nah, tapi di sini kita akan ngebahas hal yang cukup spesifik juga, di mana mereka beda nggak sembarangan beda. Mereka tuh dibedain hanya sedikit berbeda. Oke? Sedikit berbeda. Jadi frekuensinya kita pengen bikin sedikit berbeda. Begitu juga dengan bilangan gelombangnya, kita pengen bikin dia sedikit berbeda ya. Jadi nilai omega 1-nya mendekati omega 2, sedangkan K1-nya mendekati nilai K2 ya kan. Nah, nanti pola interferensi yang terbentuk akan seperti apa, nanti akan kita lihat, kita akan coba ilustrasikan juga. Cuma secara matematis, kalau kita punya persamaan kayak gini dan kita jumlahkan, maka again, dengan aturan sinus yang sin A plus sin B lagi, atau mungkin pakai cos ya ini, ceritanya cos A plus cos B. Nah, nanti kita akan dapetin ekspresi kayak gini nih teman-teman, 2A cos segini, oke?
Ya ini nanti bisa dicoba lah, kayaknya ada DPR-nya nanti tentang apa membuktikan hitungan ini ya. Nah, cuma intinya nanti yang akan kita lihat di sini teman-teman, ini tuh nanti bakal ada pola yang akan kita lihat, yang akan insya Allah kita lihat itu nanti kita akan lihat adanya pola envelope sama pola carrier wave ya. Carrier wave itu adalah gelombang pembawa, sedangkan envelope itu adalah selubung dari amplitudonya ya. Nah, mungkin biar langsung kelihatan, kita bisa langsung coba kerjakan aja aktivitas di sini, dimana di sini kita punya persamaan gelombang lagi yang dituliskan seperti ini. Jadi kita bisa seperti biasa masukin aja persamaannya ke sini dulu ya. Mungkin kita hapus dulu, terus ini juga dihapus dulu. Oke. Gelombang yang pertama di sini kita develop dengan cos, jadi cos. Terus habis itu di situ dibikin 2pi. Oh, 2pi-nya ditarik keluar ya. Tapi teman-teman ngerti ya, 2pi ditarik keluar itu ya sebenarnya artinya nanti nilai di dalamnya tuh jadinya menggambarkan si frekuensi nih. Jadi ini frekuensinya tuh 10 ya kan. Terus habis itu di sini ada minus x ya. Oh sorry, ini minus 10t ya. Jadi t-nya tuh di sini. Min 10t dikurang x ya. Mungkin kita off dulu deh biar nggak pusing duluan ngelihat hasilnya. Ya, jadi ini adalah persamaan dari gelombang yang pertama tuh teman-teman ya, dengan frekuensi 10 dan dengan panjang gelombang itu 1 kalau case yang ini ya kan. Nah, terus habis itu kita juga bisa buat persamaan untuk gelombang yang kedua ya kan. Kita bisa ikutin aja instruksinya di situ, kita bikin pakai cos. Terus 2pi-nya ditaruh di luar. Terus kita bikin dia jadi berapa itu? 11t dikurang dengan 1,05 X. Oke. Udah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini udah memenuhi apa yang tadi dimaksud di bagian teori ini ya. Dimana teman-teman bisa lihat di sini ada nilai omega yang nilainya mendekati ya. Meskipun nggak sama tapi mendekati. Di sini omeganya berapa teman-teman? Omeganya si F berapa teman-teman? Omeganya F berapa? FT yang ini ya. Omeganya berapa nih? Kalau ditulis 2pi dikali 10t minus x, omeganya berapa? 20pi. 20pi, bener banget ya. Jadi ini tinggal dimasukin aja ke dalam ya. Kan kalau kita masukin ke dalam dia jadinya 20pi t dikurang 2pi x, ya enggak? Berarti omeganya adalah 20pi. Sedangkan kalau yang G, omeganya berapa? 22pi ya, tinggal dimasukin lagi ya. Jadi artinya di sini udah memenuhi kondisi di mana dia nilainya nggak jauh beda ya kan. Nilai K-nya juga sama ya, yang K ini adalah 2pi ya kan. Sedangkan kalau yang ini adalah 2,1pi mungkin ya. Jadi K-nya juga nggak jauh beda ya. Nah, sekarang kita akan coba mainkan ya teman-teman. Di sini ini adalah gelombang si yang pertama nih, gelombang F ya, atau si Y1-nya ceritanya. Nah, terus habis itu di sini kita juga punya G nih atau si Y2-nya ya. Nah, perhatikan teman-teman, karena dia frekuensinya beda dan panjang gelombangnya beda, maka bentuk gelombangnya pun juga akan sedikit berbeda ya. Jadi pertama efek dari K itu kan dia berkaitan sama omega ya. K itu berkaitan sama lambda ya. Berarti kalau K-nya beda, lambdanya juga beda. Makanya nanti teman bakal bisa ada gelombang yang lebih pendek, ada gelombang yang lebih panjang kan. Yang kalau kita kita jumlahkan nanti hasilnya akan jadi. Nah, ini kelihatannya kayak gini nih teman-teman ya, oke? Tapi kalau misalkan kita lihat lebih jauh, ini sebenarnya akan kelihatan pola, ada yang namanya pola modulasi teman-teman ya. Kelihatan nggak ya polanya modulasinya? Mungkin kita coba untuk kecilin aja Y-nya, jadi minus 3 sampai 3 mungkin. Nah, ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat nggak polanya nih? Jadi, ini tuh yang kita jumlahkan itu adalah gelombang yang merah sama gelombang yang hijau ya kan? Nah, ternyata setelah dijumlahkan dia jadi gelombang yang warna ungu nih, teman-teman. Nah, ini pola gelombangnya jadi kayak gini nih. Oke. Jadi terlihat dengan jelas ada yang namanya modulasi dari amplitudo, di mana amplitudonya secara umum sebenarnya kan dijumlahkan ya, tapi karena kalau misalnya ini amplitudonya 1, ini 1 dijumlahin jadi 2 ya. Jadi artinya nilai maksimumnya 2. Nah, tapi dia itu nanti akan ada case di mana makin kesini dia amplitudonya makin kecil nih, ya kan? Kenapa amplitudenya makin kecil? Karena teman-teman bakal bisa lihat di sini tuh sebenarnya dia nggak selalu barengan kan ya. Ada kondisi di mana yang hijau berimpit sama yang merah sehingga dia akan menghasilkan interferensi konstruktif. Jadi nanti dia akan menghasilkan simpangan yang
maksimum. Sedangkan semakin dia bergeser nih gelombangnya, nah itu ada momen di mana mereka berlawanan fase nih. Berlawanan fase itu kayak misalnya di sini nih. Ini kan kelihatan ya, ketemu ya. Merahnya di atas, hijaunya di bawah. Jadi di sini nanti dia akan jadi yang minimum nih. Jadi yang gelombang hasilnya itu dia jadinya 0 nih. Maka nanti kita akan lihat tuh, dia akan 0 di sini ya kan. Dan pola ini terus berlangsung nih sehingga dia akan terbentuk seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan modulasi gelombang, teman-teman ya. Nah, ini anyway, ini masih capture ya, karena lihat deh, ini dari tadi kita belum ngejalanin T-nya ya. Jadi artinya kalau kita punya dua sumber gelombang yang memiliki nilai omega dan K yang berdekatan, maka nanti di talinya kita akan melihat ada wave packet kayak gini ya. Ini sebenarnya agak mirip kayak standing wave kelihatannya ya, tapi bedanya adalah kalau ini kita play, nanti dia akan gini teman-teman, gelombangnya. Oke. Ternyata apa yang bisa kita lihat di situ? Dia gelombangnya jalan ya. Jadi di sini dia jalan bersama dengan kelompoknya. Ini disebut sebagai wave group. Oke. Dan si wave group ini dia terlihat merambat ya kan dengan kecepatan tertentu gitu. Oke. Sampai sini dulu teman-teman, bisa dipahami dengan fenomenanya ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita punya gelombang yang omega sama K-nya itu nilainya deketan, maka kita akan lihat dia memiliki gelombang yang ada modulasinya tuh amplitudonya ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan envelope sama ada carrier wave ya. Nah, apa bedanya antara envelope sama carrier wave? Mungkin kita bahas envelope dulu ya. Envelope ini teman-teman itu adalah selubung dari amplitudo. Selubung itu artinya apa sih? Selubung itu artinya kayak dia itu adalah fungsi yang membatasi si amplitudonya. Jadi kalau teman-teman lihat balik lagi di sini ya kan. Ini kan kalau normally kan amplitudonya ya harusnya kan 2 aja gitu ya kan. Nah, tapi di sini dia amplitudonya tuh terselubung nih. Nah, jadi envelope itu tuh adalah ini nih. Bagian yang si bulat-bulat inilah intinya namanya envelope tuh ya. Jelas nggak sampai sini namanya? Jadi ini adalah gambaran dari si envelope ini. Si shape dari si bulatan ini adalah si envelope-nya itu sendiri ya. Nah, sedangkan berikutnya di sini ada carrier wave-nya. Kalau carrier wave itu adalah gelombang pembawa. Jadi carrier wave itu kalau di sini tuh kita bisa lihat sebagai gelombang kecil-kecil yang ada di dalam si envelope-nya itu. Kebayang nggak teman-teman? Ya, atau mungkin kalau misalnya, di sini saya bisa anotasi di screen ya. Jadi kalau misalkan kita zoom out dulu. Ups, kejauhan. Segini kali ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, ini mungkin envelope wave itu bisa kita lihat dengan pola seperti ini, teman-teman. Nah, kelihatan nggak tuh anotasi saya? Belum ya, kayak belum kelihatan ya. Sekarang udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Nah, ini adalah si envelope wave-nya nih. Bentar. Jadi envelope-nya itu adalah bagian yang sebelah sini-sini nih ya. Ini adalah si envelope wave-nya. Ya kan? Nah, sedangkan carrier wave-nya itu adalah wave yang dia itu ada di bagian dalamnya ini. Oke? Jelas ya sampai sini ya? Oke? Jadi artinya teman-teman bakal bisa lihat kayak seolah-olah nih ada dua pola gelombang yang terlihat ya, di mana carrier wave itu punya frekuensi yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih pendek ya kan. Karena dia naik turunnya lebih cepat, sedangkan dia panjang gelombangnya lebih pendek ya, lebih sempit ya kan. Sedangkan kalau yang satunya lagi, yang bagian yang ini, itu dia adalah apalah itu namanya tadi? Dia ini adalah envelope ya kan, yang mana dia punya panjang gelombang yang lebih panjang ya, tapi dia oscilasinya nggak secepat si carrier wave-nya. Oke? Dipahami sampai sini? Udah ya. Nah, sekarang hubungannya dengan persamaan matematis ya. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman proses nih bagian persamaan matematisnya, di mana teman-teman menjumlahkan Y1 dan Y2 ya kan, di mana Y1-nya adalah ini. Oke, di mana Y1-nya adalah ini, Y1-nya adalah yang ini, dan Y2-nya adalah yang ini, ya kan? Nah, maka dengan menggunakan aturan penjumlahan cos, teman-teman akan dapetin ekspresi kayak gini nih. 2A cos bla 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 dikali cos bla bla bla. Oke? Kelihatan ya ada bla bla blanya. Nah, tapi bla 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 yang unik di sini adalah teman-teman bisa lihat nih di bagian yang pertama ini tuh ada ekspresi omega 1 minus omega 2. Terus ini ada K1 minus K2, ya kan? Nah, terus di sini yang ekspresi cos yang satunya lagi nih ada omega 1 plus omega 2. Terus di sini ada K1 plus K2, ya kan?
Nah, apa nih interpretasinya? Interpretasinya adalah ketika kita mengurangkan omega 1 dengan omega 2, ini kan artinya frekuensinya dikurangin ya. Sehingga kalau misalkan di sini tadi kita punya 2 frekuensi gelombang ya kan, maka frekuensinya itu bagian sini itu akan merepresentasikan frekuensi yang lebih kecil ya. Jadi ini frekuensinya lebih lambat yang ini. Jadi atau bisa kita juga bilang ini sebagai osilasi lambat ya. Dia berubah secara lambat dan ini yang akan merepresentasikan si modulasi amplitudonya ya. Jadi yang warna biru ini adalah persamaan yang menggambarkan modulasi amplitudo yang besarnya tadi ya kan. Sedangkan bagian sini ini adalah representasi yang menggambarkan si carrier wave-nya tadi. Karena ini omeganya lebih tinggi, karena ini dia omega 1 plus omega 2. Jadi dia punya frekuensi yang lebih tinggi, dia menggambarkan osilasi yang cepat, jadi dia itu akan menggambarkan si carrier wave ini ya. Makanya jadi carrier wave ini, dia itu akan memiliki, kalau kita nyatakan dalam persamaan, ya carrier wave ini dia digambarkan secara matematis oleh bagian ininya. Sedangkan si envelope-nya itu digambarkan oleh bagian yang ininya. Oke. Sedangkan 2A-nya ini adalah ya si ininya ya, amplitudo maksimumnya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut nih. Ya jadi dari sini kesimpulannya adalah kita bisa lihat bahwa ketika kita punya 2 gelombang yang frekuensi dan bilangan gelombangnya beda sedikit, maka dia akan menghasilkan pola seperti tadi, ada enveloping-nya, atau istilahnya itu adalah gelombangnya termodulasi, dan juga ada carrier-nya, dan carrier-nya itu adalah osilasi yang ada di dalamnya itu. Oke. Nah, terus habis itu nih ada visualisasi gelombang, tadi udah ya, kita udah visualisasikan ya. Nah, nanti berikutnya teman-teman juga bakal bisa lihat, kita juga bisa melihat, kita lakukan observasi pada titik tertentu ya, bits dalam, atau artinya kita mau lihat bits dalam waktu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih grafik kita ini tadi, sumbu Y-nya itu kan adalah simpangan ya, dan sumbu X-nya itu literally X, jadi posisi. Jadi artinya pola gelombang yang kita lihat di sini adalah pola yang memang kita akan lihat kalau kita taruh kedua gelombangnya ini di tali gitu. Kebayang nggak? Jadi di tali kita kasih gelombang dengan 2 persamaan ini, dan nanti talinya literally akan berbentuk seperti ini nih, ada wave packet-nya ya kan. Yang kalau ini kita play ya, nanti kita akan lihat pola ini bergerak ya kan. Nah, sedangkan sekarang di sini teman-teman bakal bisa lihat kita juga bisa analisis pada posisi tertentu nih. Jadi posisi tertentu yang dimaksud adalah teman-teman bayangin misalnya di sini kita punya ada partikel nih di sini. Ini ada partikel tali. Bayangin ya, ada partikel tali di sini nih, di titik 0 ya kan. Nah, sekarang kalau teman bayangin ada partikel tali di titik 0 ini, seiring berjalannya waktu, si partikel talinya itu sebenarnya dia juga cuma gerak naik turun aja kan ya. Nah, tapi naik turunnya itu dia amplitudonya berubah nih ya. Pas dia lagi dilewatin sama gembungan, dia naik turunnya jadi jauh. Pas dia lagi dilewatin sama ginian, dia naik turunnya kecil. Kebayang nggak ya kayak gitu teman-teman? Partikel pada tali ya. Atau enggak mungkin kita bisa deh modelin. Misalnya di sini kita punya titik ya. Pada X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 ya. Berarti 0, mungkin 0,0 dulu deh. 0,0 ini adalah partikel yang ada di titik origin ini ya kan. Nah, tapi sekarang mungkin kita kasih nama titik P. Nah, sekarang kita pengen bikin si koordinatnya ada di atas ya kan. Berarti artinya di sini kita bisa modelkan sebagai ya F tambah G ya. Tapi di sini F tambah G-nya itu kita bikin si X-nya jadi 0 nih ya kan. Jadi mungkin ini kita copy aja. Tapi ininya jadi 0. Berarti ini dihilangin. Terus habis itu tambah yang G, berarti yang ini. Nah, jadi maksudnya yang saya lakukan di sini adalah saya pengen bikin titik yang akan berada di gelombang ini teman-teman ya. Oke, di talinya ya. Nah, jadi sekarang kalau kita play nih, nah itu dia partikelnya tuh naik turun gitu tuh teman-teman. Bisa dibayang nggak nih teman-teman? Kalau kecepatan mungkin saya coba lambatin lagi. Oh, ini udah paling lambat ya. Oh, kalau nggak mungkin di sini saya bikin supaya visualisasinya lebih lebar deh. Kita bikin dari berapa ya? Dari 0 sampai 10 deh. Atau sampai ya 15 deh boleh. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita play nih teman-teman. Kita play. Nah, ini ya, bisa lihat ya teman-teman ya, osilasi dari si partikel P-nya itu dia berubah-ubah ya. Jadi perhatiin ini partikel P itu cerita ini adalah tali yang kita kasih tandaan misalnya.
Nah, jadi ketika gelombang yang ini bergerak, ini tuh si osilasinya ini dia termodulasi juga ya, di mana amplitudenya itu berubah-ubah ya kan. Ada kalanya dia amplitudenya sampai 2, ada kalanya amplitudenya 0, ya kan. Dan dia terus begini ya. Dan ini yang disebut dengan amplitudo temporal ya. Jadi amplitudenya itu dia termodulasi secara temporal, secara waktu. Oke, bisa dibayangin teman-teman nih dengan apa namanya ilustrasi yang tadi kita barusan lakuin. Jadi itu yang akan terjadi ketika kita observasi titik pada X sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita observasi titik pada saat X sama dengan 0, nah ini kita juga bisa buatin nih grafiknya ya. Jadi kalau misalkan kita buatin grafiknya, jadi langsung aja mungkin ini kita hilangin ya X ya. Karena, atau kalau enggak X-nya juga bisa diganti jadi 0. Terus habis itu ini X-nya juga diganti jadi 0. Terus habis itu sekarang kita ganti nih fungsinya jadi fungsi T ya. Nah, jadi sekarang teman bisa lihat ya, ini tuh adalah variabelnya itu adalah T. Jadi ini Y versus T ya. Oke. Nah, sekarang ini T-nya bisa kita ganti dari 0 sampai 3 misalnya. Nah, jadi nanti teman bakal bisa lihat di sini ada modulasi juga, tapi bedanya dengan yang ini sama yang tadi itu adalah meskipun bentuknya kelihatannya agak mirip ya. Tapi secara interpretasi fisik ini beda nih, teman-teman ya. Bedanya apa? Bedanya adalah di yang tadi itu tuh adalah capture dari gelombang yang memang literally bakal terjadi di talinya. Sedangkan ini adalah penggambaran dari amplitudo pada gelombang di X sama dengan 0 ya. Karena di sini X-nya kita udah ganti jadi 0 nih ya kan. Jadi ini adalah penggambaran grafik dari partikel P yang tadi kita lihat naik turun tadi tuh. Ingat gak tadi? Kan partikel P tadi naik turun tuh ya kan. Naik turunnya tuh dia kayak amplitudenya berubah-ubah kan. Ada kalanya dia amplitudenya maksimum, terus minimum, terus maksimum lagi, terus minimum lagi ya kan. Nah, ini jadi ini yang akan kita punya di sini. Oke, jadi ini adalah grafik dari Y versus T dari si gelombang partikel P yang tadi. Oke. Sisanya itu ya. Nah, terus kemudian berikutnya, nah fenomena inilah teman-teman yang kemudian disebut sebagai fenomena Beats ya. Jadi fenomena Beats ini muncul karena adanya perbedaan frekuensi yang nggak terlalu besar ya. Jadi perbedaan frekuensi yang nggak terlalu besar itu menyebabkan amplitudonya termodulasi sehingga kita akan melihat adanya pergerakan dari gelombang ya kan. Nah, terus kemudian ada yang nanti yang namanya frekuensi beats nih teman-teman. Dimana frekuensi beats itu simply menggambarkan frekuensi dari si envelope ya. Dan karena tadi envelope itu persamaan gelombangnya dinyatakan pakai omega 1 minus omega 2 per 2 ya kan. Nah, berarti frekuensi dari beatsnya itu nanti akan bisa kita dapetin juga dari selisih antara frekuensi kedua gelombang. Oke? Udah deh, nah ini ada aktivitas menghitung segala macam. Ini ada interpretasi fisiknya juga. Nah, sisanya udah sih PR. Jadi harusnya sih udah selesai sih harusnya materinya ya. Paling sisanya yang terakhir tadi adalah terkait dengan rambatan energinya ya. Jadi teman-teman juga bakal bisa bayangin bahwa kalau misalkan kita punya gelombang yang kayak tadi tuh ya, yang bentuknya ada bulat-bulatnya, itu menunjukkan bahwa energi itu paling besar itu terjadi pada saat amplitudenya maksimum ya, atau di envelope-nya ya kan. Oke, sedangkan di bagian yang ngecilnya itu energinya 0 ya. Oke, jadi di situ ada si gerakan envelope itu menggambarkan adanya gerakan energi yang berpindah di ruang gitu. Oke. Dan terus habis itu nanti ada kecepatan juga, kecepatan grup atau kecepatan si envelope itu bisa kita dapat dari ini nih teman-teman, dari selisih dari omega dibagi dengan selisih dari si K-nya. Oke, cukup ya teman-teman ya, sisanya ini ada tugas mandiri atau PR seperti biasa. Silakan teman-teman kerjakan. Ini hari Jumat, berarti hari kita berikutnya kan hari Selasa ya. Berarti masih ada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Masih ada 4 hari. Termasuk sama hari ini ya. Kenapa? Rabu, Pak. Oh, bukan hari Selasa ya? Oh iya, bener ya. Kita Rabu, Pak. Oh, bukan hari Selasa. Kemarin tuh tapi bukannya kita Selasa, Rabu, Jumat ya? Oh, kemarin tuh karena kita ngejar 3 pertemuan ya? I see. Iya. Soalnya hari Selasa juga teman-teman tuh case-nya ada beberapa yang ini ya, asisten juga ya. Jadi emang bisa Iya, Pak, kelihatannya di hari Rabu ya. Oke, it's okay. Yaudah berarti kita bakal ketemu hari Rabu ya. Berarti makin panjang lah tuh harinya untuk kerjain PR kan ya. Jadi hopefully teman-teman bisa kerjain semua PR-nya. Nggak ada kompensasi lagi buat sekarang. Jadi ya udah mudah-mudahan dengan teman-teman kerjain PR sebaik-baiknya, teman-teman juga makin paham juga sebanyak-banyaknya juga ya. Oke deh, mungkin itu dia untuk hari ini teman-teman. Kita kayak belum absen deh. Kita absen dulu kali ya. Foto dulu nih bisa nih.
Bentar, gimana nih caranya ya? Saya coba screenshotnya ambil dari yang muncul di sini deh. Oke, coba ya semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, saya taruh di sebelah sini. Ini untuk 25 yang pertama. Berikutnya ada lagi 1, 2, 3. Oke, ini untuk 25 yang kedua. Oke deh. Udah ya teman-teman ya. Ada yang mau ulang? Cukup ya, aman ya. Sayangnya mana? Sayangnya kok nggak ada ya di situ ya. Saya ikut di sini aja dah. Dah gitu ya. Dah. Oke deh, sip. Ya, makasih ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita di hari apa dah? Hari Rabu tadi ya. Wah, itu Reva adiknya dadah ya. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.